Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ibu Nimade Sariase SAG. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu Bu Made. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Astungkara baik-baik. Ya, Astungkara kita semua dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang pemujaan kepada leluhur. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Bu Made, umat Hindu itu selalu lekat dengan leluhurnya. Bahkan setiap kita melaksanakan persembahan, kita pasti melakukan persembahan kepada leluhur juga. Sebenarnya kenapa umat Hindu harus memuja leluhurnya atau harus selalu ingat dengan leluhurnya? Dalam agama Hindu, leluhur itu biasa disebut dengan kawitan. Yeah. Ya. Kawitan itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari akar kata wit yang artinya asal mula. Nah, jadi kawitan di sini adalah asal mula adanya manusia. Nah, sama halnya asal mulanya manusia itu adalah dari Tuhan. Nah, kemudian maka dari itu manusia itu harus selalu memuja leluhurnya, seperti halnya kita selalu memuja Tuhan setiap harinya. Ya. Karena apa? Karena tujuan daripada kita memuja leluhur di sini adalah bagaimana kita itu mendoakan roh daripada leluhur kita agar supaya roh leluhur kita ini bisa menyatu dengan Brahma, bisa mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Maka dari itu kita wajib untuk selalu mendekatkan diri kepada leluhur. Karena apa? Karena kita di sini yakin dan percaya adanya punarbawa. Nah, jadi itu punarbawa itu adalah reinkarnasi atau kelahiran berulang-ulang. Nah, dari itu kenapa kita mempercayai yang adanya leluhur? Karena kita yakin bahwa adanya kita ini sebagai manusia, adanya anak cucu kita itu adalah reinkarnasi daripada leluhur kita dulu, yang dimana diyakini leluhur kita dulu ini adalah orang yang pertama ada di Pulau Bali. Nah, seperti itu. Kemudian selain daripada adanya reinkarnasi ini, kita itu memiliki hutang kepada leluhur kita yang termasuk merupakan salah satu ajaran daripada Trirena tersebut, yaitu hutang kepada leluhur. Nah, maka dari itu, dari adanya utang ini, kita itu wajib membayar utang kita itu kepada leluhur dengan cara sujud bakti ke hadapan leluhur atau mendoakan leluhur kita agar supaya leluhur kita itu mendapatkan tempat yang baik. Karena imbal balik daripada kita selalu mendoakan leluhur agar supaya kita itu dijamin kehidupannya di jagat raya ini, alam semesta ini, yang dimana agar supaya kita ketika di dunia ini hidup kita itu bisa bahagia, bisa aman, tentram. Itu adalah tuntunan daripada leluhur kita juga. Nah, kemudian dari kita itu meyakini dengan adanya leluhur, pasti kita itu bisa mencapai yang namanya hidup bahagia. Seperti itu, Bu. Yeah. Jadi untuk umat sedharma dimanapun berada, kalau kita ingin bahagia, marilah dimulai dengan memuja leluhur kita. Nah, pertanyaan yang kedua, Bu Made, tadi kan dijelaskan kenapa harus selalu ingat, kenapa harus selalu memuja leluhur kita. Nah, bagaimana kalau kita lupa dengan leluhur? Ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan anak-anak muda sekarang ditanya, kamu kawitannya di mana? Saya tidak tahu. Nah, bagaimana, apa yang terjadi jika kita lupa dengan kawitan kita atau lupa dengan leluhur kita? Ya.
Nah, jadi ini umat Sadharma dimanapun berada, ini sangat penting sekali masalah kawitan. Pentingnya di mana kita selaku orang tua, ya. Kita selaku orang tua ini mulai sejak dini kita mengajarkan, memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa kita dalam agama Hindu itu mengenal adanya kawitan, mengenal adanya leluhur. Nah, kita wajib itu memuja leluhur, kita wajib untuk memuja leluhur. Maka dari itu, dari sejak dinilah kita perkenalkan, kita ajak anak-anak kita perkenalkan bahwa seperti ini leluhur kita. Nah, maka dari itu kita sampaikan pula bahwa kita sebagai manusia atau sebagai umat Hindu tidak boleh lupa dengan leluhur. Karena salah satu kehidupan manusia atau umat Hindu itu adalah pengaruh daripada leluhur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita hidup di dunia ini, salah satunya kita itu mendapatkan rezeki, itu juga merupakan tuntunan daripada leluhur kita. Bahwa leluhur kita itu membantu kita ketika kita mencari rezeki. Ya. Kita dibukakan jalan. Ketika kita menemukan kesulitan atau kesusahan, maka di situ adalah ada kemungkinan campur tangan daripada leluhur kita. Nah, kita bisa hidup sehat. Itu juga merupakan anugerah atau bantuan daripada leluhur kita sehingga kita bisa selalu dalam keadaan sehat. Nah, kemudian apabila hal itu kita lupakan, kita tidak berbakti kepada leluhur, kita menjauhkan diri daripada leluhur kita, bahkan kita lupa kita ada itu karena leluhur juga. Nah di situ banyak terjadi. Yang pertama itu biasa kekacauan dalam rumah tangga, tidak harmonisnya rumah tangga itu biasa terpicu karena kita itu lupa dengan leluhur kita, lupa dengan kawitan kita. Nah, kemudian pula sering mendapatkan kesusahan. Kemudian kita itu merasa tidak bahagia. Itu merupakan karena kita itu lupa dengan leluhur. Maka dari itu kita mulai sejak dini kita ingatkan anak-anak, kita ajak anak-anak bahwa kita itu harus wajib dan taat kepada leluhur supaya hidup kita di dunia ini bisa mencapai kebahagiaan. Jadi seperti itu, Bu. Ya, semua Bu Madea, umat Sadharma dimanapun berada. Jadi kalau dari penjelasan dari narasumber kita barusan, jadi kalau kita ingin hidup bahagia, hidup tentram, damai, rezeki kita melimpah datang dari segala arah, mari kita selalu ingat dan selalu memuja leluhur kita. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Umat Sadharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel YouTube Hindu Lutin untuk mendapatkan informasi-informasi tentang Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.